Songo itu. Tapi kan itu berarti itu awalnya tuh Subakir kan, berarti mencar ya. Bapaknya para wali. Gini. Ke arah sana ada lagi ceritanya. Ini ada Jakarta. Para wali yang datang dari negeri Hadramut itu yang pertama datang ke Indonesia adalah Syekh Subakir Al-Bagir. Itu dari Hadramut. Hadramut. Wali Songo itu dari Kesultanan Ottoman yang ngutus dari Turki. Berarti yang Nusantara itu doang, Sunan Kalijaga. Maghribi dari Maroko ya. Sunan Kalijaga doang ya? Nggak tahu gua. Wali Maroko kan ya? Iya Maroko benar sama Judulnya kita Untuk mengislamkan tanah Jadi kalau Jawa. tentang kata dari Subakir itu turun lagi ada yang menjadi tadi Wali Songo. Orang pertama kali yang bawa, bukan orang pertama kali nih, orang pertama kali judulnya ya, yang bawa Al-Quran. Iya. Subakir. Ajaran Islam itu Al-Quran, Di. Membawa Al-Quran diperkenalkan kepada Ratu Sima, Raja Kalingga. Parah. Apa jadi maksudnya? Jadi yang bawa agama Islam pertama ke Indonesia dari golongan yang para wali tadi itu. Kalau Tapi bukan para wali aja. penerangan AJP kurang nih, gue terangin. Ya. Karena gue emang jagoan. Oke, Guru. Jadi begini, Gimana? Di suatu ketika Sultan dari Utsmani itu kalau bahasa sekarang disebut Ottoman. Itu mengutus seseorang untuk mengislamkan daerah yang disebut Jawa Dwipa. Diutuslah Syekh Subakir tuh. Dawan sih. Ottoman itu tahun berapa itu? 500. Utsmani. Ya tahun berapa? Ya kalau 5 tahun mah ya tahun 900 kali. Coba bukan 100. Dah, dikirimlah tuh Syekh Subakir pertama. Dia tidak termasuk dalam 9 wali. Baru kemudian setelah itu di tahun 1500 turunlah para wali tuh. Yang pertama tuh siapa, berarti yang pertama siapa tuh? Sunan Ampel. Sunan Syekh Maghribi ya? Ah, lu Maghribi bilang. Siapa? Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi kan? Itu yang pertama tuh. Tapi 9 wali itu terbagi kepada 3 etapa. Iya, Enggak yang 3 kita kenal. generasi. 3 generasi. Bukan yang sekarang kita kenal ada 9 si ini itu. Iya, gue tahu. Tapi kan ini kan Bagus, awalnya bagus. dia. Awalnya dia. Ini kan Syekh ini Subakir. kagak Nah, ikut. Syekh Subakir kan Berarti cerita film Wali Songo itu Tuh, komplit tuh Mang ini, saya share, udah saya share. karena Ratus Lima tadi tuh. Karena Ratus Lima kan karena 9 wali pada saat membunuh si Saya Siti Jenar. Jenar rame-rame kumpul. Iya. Rapat. Iya, itu udah etapa terakhir. itu kan Itu Maksud saya Sunan bilang Ampel lama salah. Sunan Girinya udah Bohong nggak gimana? ada. Ya kan menurut beberapa etapa lu bilang tadi. Artinya begini, dia tetap 9 tapi diganti. Jadi kalau diganti itu atau mati. meninggal, Generasi. Yang meninggal 2 kayaknya. Nah, tapi itu yang susunan terakhir tuh yang ada di TV itu susunan terakhir. Gitu. Generasi terakhir 9 wali. Gitu. Betul ya? Yang gua baca. Kalau yang lu pada bicara itu semua tahun berapa? Abad ke 900. Hah? 900. Abad ke-15 kali. Abad ke-15 berarti tahun 1400. 1400-an. Islam ada di Indonesia nih di daerah Jakarta itu tahun 900 Pangeran Jakarta. Wah. Dari Abad ke-12, abad ke-13 itu pertama di Aceh. Di Aceh? Teko apa siapa sih? Mualim Teko tuh yang pertama tuh. Tahun berapa? Itu tahun abad ke-12, abad ke-13. Abad. Salah lo. Abad ke-13, 9. Mualim Teko tuh. Di Aceh apa di mana? Mualim Teko. Betul. Itu mana? Di Jak. Aseban. Aseban. Itu Mualim Teko. Pertama kali anak kasih tahu ente. Dari mana? Dari berdasarkan tulisan-tulisan Mualim Teko yang ada di Inggris. Op dulu ya. Itu abad ke-10 itu. Saya mungkin salah abadnya, tapi orangnya bener kan? Benar. Iklan dulu Benar. Gua sesuai omongan bibir, gua Google. Abad ke-12 berarti tahun 1100. Sabar, kebagian semua. Kerajaan ada di Riau Jangan itu teriak-teriak, abad sabar, segitu. sabar. Tahun 1200.
Kalem. Tapi kalau bicara tentang tertuanya Islam di Indonesia, Jakarta. Molen Teko. Jakarta, Bang Haji. Molen Teko. Bukan Aceh, bukan. Bukan Aceh. Dia makan Google berjalan. Prasastinya ada semua. Salah semuanya. Salah. Semuanya, ya. Gimana, Bang Han? Ya, Pak. Coba Om. Tahun 900. Atu-atu Belum ini. ada Jakarta, Pak Ji. Hah? Belum ada Jakarta. Ya Batavia. Batavia. Iya, benar tuh. Ya kan? Bener berarti. Sekarang apa namanya? Jakarta. Iya. Enggak sih. Yang dijelaskan dulu. Zaman itu Jayakarta. belum ada Belanda kali. Udah ada. Udah. Ada tahun berapa, Bang Haji? Ada cuma beberapa. Ada tahun 600. Tahun berapa? 600. 600 apa? Enak aja. Mbak, Belanda di abad 350 tahun. Belanda pertama ke Indonesia Abad 11. 16. ber-16 tahun 1500. Iya, 16. Belanda, boy. Belum ada. Belum ada. Orang yang pertama ke Indonesia tuh orang negara tuh Arab. 1945 dikurangin 300 tahun aja. Iya, Cuma iya. Belanda gitu. Gila lu pada lu. Coba Om jelasin Om. Nih, Jadi nih. Mualim Teko itu sudah menuliskan tentang risalah ya, tentang hukum-hukum di zaman itu. Nah, coba Man, bagaimana? Coba. Dulu itu yang namanya ustadz wali itu kan cuma zaman kemarin doang. Yang namanya Islam berjalan waktu itu ya sahabat Nabi Itu yang diomongin. Ali bin Abi Thalib pernah kemari. Katanya. Ya iya kan, tapi tidak ada Nggak ada yang bukti tersejarah. Sejarahan. lah ada Di mana? Ada. batu nisan. Gua mengimani itu kalau kalian emang ada. Batu nisan Di mana? Di Sumatera. Oke kalau begitu gue Sumatera setuju. 200 sekian. Nah, Oke gue setuju aja. nisan Islam. Gue setuju. Jelasin Dor. Gue setuju. Nih, Bang Han belum kelar ini. Dari mana itu? Dari mana itu? Gue Iya. kasih tahu belum. Diam dulu deh. Gue kasih tahu itu. Iya, iya. Omongan Aan itu. Nah. Gue pernah dengar juga, benar itu. Nah, Tapi kalau masalah prasastinya, Ana lupa. Tapi yang pasti ada kerjaan-kerjaan orang Medan sono sama orang-orang Sumatera, kerjaan itu terkenal apa sih, bikin apa sih? Orang zaman Nabi itu Bikin apa sih kalau namanya? dakwah tuh nggak bawa zaman sekarang bawa kitab karena dia udah semua udah Sama sama gua. udah Al-Quran berjalan jadi hadis berjalan. Sama sama gua. iya. Bagaimana caranya? Rasul sahabat mengutus orang Indonesia. Iya. Kalau dua zaman dulu kan Itu ngutus-ngutus jangan doang. kalau maksud gue itu jangan diomongin. Nanti dulu. Karena itu tidak tertulis secara. Ini belum kelar kayaknya. Dulu, Iya. dulu. Belum kelar kayaknya, Bang Han. Nah ini kan kalau zaman sahabat Nabi kan main ngutus-ngutus saya bagaimana? Gue mau jalan modal kagak. Inisiatif dia berdagang. Tapi ada yang abad ke-6 ada nih, abad ke-6. Abad ke-6 ada. Ya kan? Ada yang dibawa oleh Sabil Qadir 700. Jilani. Hah? Dibawa Sabil Qadir Jilani. Iya benar juga itu. Benar itu. Coba Indonesia. Indonesia. Pernah aja benar juga, Ya. cuman Itu gua tahu itu. pembukuan Cuma itu cerita. pembukuan pertama ya. Itu ada di Palembang dan ada di Riau. Nah dia datang melalui India. Ada yang melalui jalur sutra. Datanglah ke Indonesia bawa dagangan. Karena dia ustadz, wali, itu mah kata-kata sekarang ini. Itu dia ustadz. Karena dia Al-Quran berjalan. Hadis berjalan sambil dia Itu dagang. bener, cuman yang lagi ngomong hiruk pikuk tentang yang bawa pertama kali, saya Subakir tahun berapa sih? Nah itu kan pertama. Subakir bawa Quran sama Indonesia tepatnya di Pulau Jawa. Tahun. Lalu tahunnya. Jadi gue tanya dulu, Turki Utsmani Nah, dari tapi- tahun berapa? Abad 1500-an. adalah informasi dari Wikipedia. 1200 tuh Sultan pertama. 1876. Loh. Itu abad 18. Itu terakhir Itu mah Sultan Mehmet yang udah mau dilengserin. Nah, itu terakhir Pak Ismail. Itu udah mau dilengserin. 1876. Iya, Sultan Mehmet. Sultan Mehmet. Oh, jadi terakhir mah tahun 1900-an. Buset, orang Yahudi udah ngobok-ngobok. Nih, aneh nih. Saya Subakir diutus pada tahun 1404. Oh, kemarin. Kaisar Ottoman. 15. Wali Songo berarti. Berarti kan yang tadi yang tidak termasuk para wali. Merupakan generasi awal dari Wali Songo. Maulana Malik bicara Ibrahim. tentang- Nih, Wali Songo. nih, dengerin Gimana? ya. Kesultanan Utsmaniyah. Konstitusional pertama 1876 sampai 1878, konstitusional kedua 1908 1922, dibubarkan 1 November 1922. Itu kerjasama Inggris sama Arab sama Amerika. Iya, tapi
kerajaan Utsmaniyah itu berkembang timbul di abad keberapa? Yang pasti di zaman Wali Songo masyarakat Islam itu udah banyak. Cuman karena posisi waktu itu kerajaan Buddha dan Hindu masih bercokol, dia pengen berhadap ke depan. Makanya dibikinlah Kesultanan Islam buat menghantam tuh namanya Di sini Kerajaan kan Mataram. namanya Kiai Said Agil kan rentetannya langsung ke Tanjung Sunan Gunung Jati. Lu bagaimana mau bikin kerajaan Islam kalau umatnya aja belum ada? Ya nggak mungkin lah. Masyarakat Islamnya dulu, baru kerajaannya dibikin, kan begitu. Makanya zaman Wali Songo Islam itu sudah banyak. Cuman yang saya bilang, pembelokan sejarah tentang Islam di Indonesia itu banyak sekali. Nah, iya. Kenapa saya bilang tadi Islam itu di abad sekian masih Hindu Jawa? Nggak mungkin, bukan itu. Bukan begitu ceritanya. Sultan Otto. Siapa tujuan yang membelokkan sejarah di saat itu? Kerajaan Belanda. Gitu Ya iya, tidak masalah kok. Catatan. Oke. Silakan Anda tidak menyalahkan kan? Gua nggak menyalahkan. Kalau gua selalu merapatkan soto pada porsinya. Mendirikan negara Gua nggak pernah ada Islam. urusan apa-apa. Tapi Saya rakyat Subakir yang pertama. Apa Ali bin Abi Thalib kan? Yang kedua. Nih Kiai lagi kasih Kiai orangan nih. Masuk akal nggak sih lu? Masuk akal, percaya dengan hal itu. Bagaimana Nabi Muhammad kagak lihat Indonesia? Lihat lah. Mau negeri yang ada roh gemari para roh jinawi. Gila lu udah lu. Jadi Sultan Ottoman Datang ke suatu negeri di sana. Di Suwarna Dwipa. Suara Dwipa. Lah Suwarna Dwipa itu. Sumatera. Pertama bagaimana sih? Perdagangan adanya di mana? Sumatera. Jalur Sumatera. Gila lu. Jalur Sutra. Iya. Lah, Ini turunin. kayak kucing. Oh, jadi bukan Aceh ya? Pertama kali ya? Mas Rambi Mekah Aceh mah. Rambi Mekah ya? Gue terus anjing. itu namanya Gua nggak video. Lu live ya? Iya. Unjuk lu. Ini Aji Sera lagi nonton Aji Sera. Aji Sera? Iya. Lah iya, barang tahu. Kalau ada masukan-masukan dari Aan yang memang bagus kita dengerin. Mm-mm. Iya enggak? Kita dengerin. Apalagi ngomong situ. Kalau emang ada yang salah, Kita benerin. Begitu. Tapi kalau Aan berbicara benar, kita benarkan. Kita aminkan. Iya. Bahwasanya emang dia mengetahui segala sesuatu yang orang-orang lain tidak tahu. Ya bagus dong. Iya. Menambah wawasan yang ada di sini. Nah, Iya. kalau soal Ali bin Abi Thalib datang ke Indonesia, emang gue udah tahu, cuman tidak termaktub secara Tulisan ya. tulisan. Gue nggak tahu kalau ada prasastinya karena tidak pernah dipublikasikan kepada umum. Hmm. Hah? Ah, Tidak. iya. jadi kalau Bang Ali datang ke Jalan 26 kapan kira-kira? Hah? Bang Ali. Bang Ali datang. Entar lagi. Jam 12 lewat. Kalau gue baca tentang Mualim Teko, gue dengar ya itu abad berapa Bang Ali? 9. Dia sudah menulis tentang syariah. Itu Karena pada waktu zaman Wali Songo baru tentang ketauhidan. kalaupun dia sendirian nggak mungkin. Hah? Kalaupun dia sendirian nggak mungkin. Iya. Iya itu mah Ya kan? Iya. Abad 9 berarti tahun 1000 kan? Miringnya ke utara, Jen. Yang selatan. Tahun 1000 kan? Belum, abad 10, 900 sekian. Iya. Iya berarti dia sudah nulis tentang syariah, tentang hukum-hukum, tentang segala macam. Sedangkan Wali Songo datang tentang ketauhidan, baru tentang mengenal keesaan Allah. apalagi 1500-an. Nah, Udah rame, Islam Udah rame. Lah, Iya. Jakarta udah ada bagaimana? Jadi gue sepakat-sepakat aja, orang udah rame, gue sepakat-sepakat aja. Ya, emang Mualim Teko udah terdatang, udah ada duluan. Baru dibikin kesultanan, Nah, paham? kalau masalah kesultanan gue nggak perlu tahu, itu sih urusan gampang. Biasa kalau masalah terus ngawinin para petinggi-petinggi kerajaan supaya mendapatkan Garis keturunan. garis keturunan ya biasa. Biasa. Jadi Teko itu sebelum Majapahit apa sesudah? Kalau Majapahit tahun berapa? Abad ke-6. Teko kalau Bang Mampu Baru. buka 1450. Kopi. Majapahit. Majapahit. Sunan Kalijaga. Lah, Majapahit mah berapa? Berarti tuan dikit lah. Sunan Kalijaga 1000. Silent dong, silent. Iya. Itu kalau nggak salah
di abad ke-6 dan abad Iya. ke-7. Tapi kan emang ada itu koin Majapahit yang Iya, di- bertuliskan Gua la lagi lem. ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Artinya sudah ada Islam di zaman Ya, itu. Artinya aja gitu, artinya aja. Artinya ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad ada utusannya. Kenapa harus disebut Nabi Muhammad ada utusannya? Untuk supaya lo paham bahwa itu adalah utusan bukan Tuhan. Mm-mm. Baru paham lo. Kalau kata Jisara Al-Fatihah. Iya, ya Raji. Bicara Al-Fatihah. Lo barang paham semua. Berarti Berarti wali-wali lain lah, lain jalur kali ya. bukan lain jalur Wali Songo. An. Siapa Wali yang bilang? Songo. Doi. Iya. Bukan lain jalur. Zaman itu tidak sistematis. Ngerti lo? Maksud gua gini. Bagaimana? Tuh, begini tuh. Gimana? Ini nih, dulu nih. Pada dengerin apa belum sih? Ayo. Ya, coba. Ini, coba. Di zaman saya Pantesan coba. nggak mau dengerin dulu woi. Tadi dulu Pak, ini kita dengerin dulu ini. Makanya. Coba dengerin dulu. Nih gua kasih tahu, di zaman mualim teko segala macam dia belum sistematis ngurutinnya supaya dia bisa menjadi agama yang diterima di Pulau Jawa ini belum terlalu sistematis, baru biasa-biasa. Nah di zaman Wali Songo itu sistematis bagaimana caranya wilayah ini dipegang, wilayah ini dipegang, wilayah ini dipegang supaya semuanya wilayah itu dikuasai oleh kesultanan dari Islam agar meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Coba Bang Edi mau ngomong apa ini Bang Edi? Coba Gan, ayo boleh speaking. Lu pada belum dengerin sih. Iya. Ya bagaimana Coba. sih? Nih dengerin dulu kayak Said Agil nih. Udah dengar. Bagaimana sih? Pulau Jawa adalah Syekh Subakir. Nih. Syekh Ahmad Subakir membawa Al-Quran diperkenalkan kepada Ratu Sima Raja Kalingga. Kalingga di Jepara. Walaupun si ratu ini tidak Masuk Islam. secara eksplisit Tapi dia menjadi ratu adil. memahami kandungan Islam, yaitu Islam atau Al-Quran mengajarkan Keadilan. keadilan seadil-adilnya. Adil. Sehingga Ratu Sima menjadi Raja ratu Kalingga adil. Jepara terkenal ratu yang paling adil, dan masyarakatnya tidak secara eksplisit, diberi kebebasan. tetapi dia masuk Islam mungkin diam-diam bisa, Syekh Subakir karena umatnya disuruh masuk Islam, rakyatnya. Seperti halnya kayak raja apa namanya, mengikat makhluk raja jahat yang ada di Pajajaran. Ngapain lu? semua diikat dengan rantai dibuang ke laut selatan. Ini Cimot nonton nanti Cimot. Kecuali dua makhluk Oh, Ustaz Hasan. yang tidak mengganggu Islam. Gak mau dibuang ke laut selatan. Syekh Subakir tahun berapa? Sang Hyang Semar Lagi akur po, lagi akur. dan setan sudah kita begini. membuatnya menjadi terkenal. Tahun 1400 tuh. Siapa? Syekh Subakir. Iya. Tidak masuk Islam. Jadi artinya kalau bicara tentang Islam sebelumnya sudah dibawa, tapi nggak dengan orang-orang yang Iya, terkenal kalau dia kan bahasanya. memperkenalkan aja Al-Quran kepada Karena belum ada ratu cikal itu bakal aja. kerajaan. Kalau Wali Songo itu kan cikal bakalnya menjadi kerajaan. Wasil. Mbah Wasil. Beliau membawa kitab Al-Asrar. Kita berhasil. Ramalan Joyoboyo. Raja Sairan Gowarsito. Cerita-cerita gemuruhnya Rolling Stone. Boyo. sebenarnya terjemahan dari Kitabul Asrar, kitab rahasia. Satria Pining. Yang di bawah Mbah Jadi Wasil. jadi begini doi, zaman Wali Songo itu Islam tuh banyak cuman masih terkotak-kotak. Ya. Gunung Magelang berapa tiga? Ada Tabarukan. Tabarukan. Konstitusinya paling benar di Taharupan. Wah. Nah, jadi bahasanya begitu. Siapa yang tahu gua kalau enggak? Ini lagi lihat tadi. pertama kali ada pesantren di Jawa Barat tahun 1410. Ada Syekh Hasanuddin dari Cina. Negara Syekh Bukhari yang membaca Al-Quran di desa Rengas Dengklok Lawang. Jadi apa itu ya? Iya maksudnya jalurnya ke situ, ke Sekuro. Nah kalau dari Sekuro ke Prabu Siliwangi terus kawin masuk Islam terus. Nah jalur ke sononya itu mungkin
Syekh Wasil itu kali ya. Assalamualaikum. Ke Sunan Kalijaganya, Apa? Sunan Ampelnya. Poci juga. Nah, itu teh poci. Iya, iya. Airnya mana? Air mana? Nah, Sekarang tidak kalau untuk Komandan. Ini kan teh poci nih. Sekarang air lu sudah di rumah dah, coba dah. Gua mau lihat dah lu dah. Topek. Topeng. Karena lebih wangi ini. Enak ini. Lihat, Topeng. baunya gimana sih? Oh, Gua ini. lihat dah 3 dah. kelar udah nih Wali Songo udah. Belum. Belum. Belum, naik lagi pokoknya. Iya. Itu generasi yang berbeda. Ya. Yang lepas lagi serang doang. Ini gini, Wali Songo itu waktu itu Islam udah banyaknya, ibaratnya tim penyapu bersih. Serangan pajar istilahnya. Dimayoritasin lagi. Iya sih, ini perut perih. Airnya di kepala masak ya. Iya. Kalau dibasahin teh agak kental perih. Tapi kalau ini enggak. Ininya dibawa, ntar tinggal diaurin kan. Itu punya Wahyu. Kalau ini hadiah Iya, udah bawa ini. Ini, Mau diseduh, mau bagaimana terserah. Yang mana? Itu pengen ini. Koplokin dulu. Udah yang mana bukain aja dulu, boleh. bukain. Air panas aja bawa kemari. Lah, Kan kan nyamplok nambang. sini. Oh, dimasak langsung ya? Kalau masak Pakai air panas dia. Lagi aja udah. Air panas aja ya. Belum kelar ini, belum kelar. Tergantung pertanyaan. Oh. Pertanyaan mau nanya lagi apa kagak? Oke. Ini paham apa belum? udah. Jadi emang tadi yang jalan sendiri-sendiri itu banyak. Atau juga utusan juga, cuma kita tidak tahu sejarahnya nggak ada. Nggak di- Nabi nggak emang ditulis. ngutus doi, emang ngutus ke seluruh penjuru dunia Karena- untuk supaya kenal sama Allah. Karena Emang nyuruh Rasulullah Nabi. itu lahir di Iya. 575. Itu kan abad ke-6. Tapi kalau di sini bicaranya Kiai orang pertama yang membawa Al-Qur'an di Sebakir. Pulau Jawa, orang pertama nih bahasanya ya. Dikenal. Jadi nggak ada lagi orang pertama selain dia. Dikenal. Itu yang dicatat sejarah. Dikenal. Oh, itu. Iya, Ya kalau yang dikenal. tercatat dengan sejarah, Maksudnya kayak Mualim Teko yang ada di Paseban, itu nggak tercatat dalam sejarah. Pahlawan tanpa jasa lu tahu nggak sih? Jadi kalau Iya. Syekh Subakir memang frontal, artinya apa? Dia kuasai di negeri. Emang dia bikin perjanjian sama Sabdo Palon. Ya kayak gitu-gitu modelnya sih. Tuh kalau Syekh Subakir jelas, dia punya kemampuan spiritual Rokok maupun gua habis, Bir. intelektualnya emang cukup semua. Jadi emang dia lawan izin. Lu pada ngorengin semua. Duit punya. lemparin. Ya, duit punya. Ke Ilmu Laut tinggi. Selatan. Kayak Sanusi, begitu. Duit punya. Jadi Ilmu tinggi, pendidikan tinggi. baru kejawab sama gua. Siapa orang-orang di Laut Selatan itu? Berarti itu. Itu orang yang dibuang sama Syekh Subakir. Gua baru tahu ini. Kenapa ada kehidupan di Ratu Penguasa. Pantai Selatan gitu? Setelah itu, Apa penguasa itu? laut. Oh, ini gitu. Nah, itu Tapi kalau gitu cuma acaranya hanya makhluk-makhluk jahat. kalau hanya itu Pak Makhluk Ismail, jahat. Apa, Pak Ji? Nabi Haidir itu nggak ada. Nabi Khidir itu udah jelas disebutkan di dalam Al-Quran. tentang masalah ada seorang ahli yang ada di dasar laut dipanggil untuk bawa singgah sana itu Nabi Khidir. Iya kalau Iya. cerita. Kalau ini Laut Selatan doang, dibuang ke Laut Selatan. Iya penguasa laut itu laut nih laut. Iya, kalau Kan Nabi Haidir. Nabi Haidir kan Seluruh laut. Kalau ini Laut Selatan. Dia ada Karena bicaranya pulau Jawa. Pulau Jawa doang. Ya sah aja. Cuman memang ini kan juga cerita secara spiritual kah atau cerita tentang sejarah kan gua nggak paham. Apa yang disampaikan sama Kiai Said Agil Sirot itu ini cerita spiritual apa cerita apa gua nggak paham. Dua-duanya. Oke, kita sepakatin. Tapi kalau tadi bicara tentang membawa kitab pertama, kan membawa Al-Quran. Al-Quran Ya, kitab pertama ke Pulau Jawa. Berarti kalau udah ada bahasa pertamanya, udah nggak ada orang yang pertama sebelum dia. Kalau menurut saya itu yang diketahui sama Kiai Said Agil Sirot. Yang diketahuin. Kan diperkenalkan. Iya, kalau yang lain udah tahu belum kagak. Mualim Teko abad ke-9. Iya kan? Yang tadi Om An bilang abad ke-7. Itu terjadi ada di Palembang dan ada di Duluan mana Subakir sama Mualim Teko? ya jauh. Mualim Teko. Lah yang Nama kamu lihat aslinya siapa? Mualim Teko. Nggak ada di situ. Dia tauhid kali belum. Tapi kalau Tauhid gimana? Orang Islam kok. Syariah. Mau namanya Mualim.
Kayak Mualim Sayadi, Mualim Marjuki, Mualim Lutfi. Muslim itu bukan mualim. Berarti Mualim Teko itu nggak ada nama lagi. Namanya siapa ya namanya? Emang di mana sih? Mualim Teko. Di mana sih? Dia habaib, dia habaib. Iya, tapi julukan nama aslinya ada. Ada. Itu hanya julukan doang kan? Iya, Mualim Teko. Tapi dia ada di Paseban. Oh, Paseban, bukan Paseban. Matraman. Bukan. Ya Daerah kota, daerah kota. Oh, Somplak. Ya bener mana ini? Negara ke Senen, dia ada di situ. Ya lu nerima aja. Paseban sebelah mana Paseban? Paseban dekat Senen. Lah itulah situ dah. Kota lah. Ya udah kota, terserah lah. Kota. Bukan. Matraman. Kalau Ada Paseban. Pangeran Jayakarta, dia zamannya ini ya, Matraman kan ya? Sembilan Wali Bang Sun ya? Matraman. Itu Pangeran Jayakarta, 9 wali dia mah ya, zamannya ya. Pangeran Jayakarta Ya, mau, dia kemarian, dia Iya. di kerajaan dari Banten. Oh, Banten. Yang tadi yang Om Aan bilang di abad ke-7 itu di Palembang satu, ada satu lagi di bukan di Aceh justru di Sumatera di Riau Pekanbaru ada dua, ada abad ke-7 dan abad ke-11 di situ. Itu berdiri di mana? Di Jakarta. Mualim Teko? Nah. Iya, Jakarta. Nah, ini Jakarta aja penyebarannya dari Sekuro. Pesantren Sekuro dulu baru menyebar kemari. Kan tadi Mulai. saya bilang kasih tahu lu. itu yang tercatat sejarah. Itu tahu dari mana jadi Mualim Teko kalau nggak tercatat sejarah? Maksud saya gitu. Tahunya dari mana? Bapak kalau mau tanya, Nah, Ridwan Saidi itu bicara itu seperti itu. Itu tulisan Mualim Teko ada di Prancis kalau nggak salah. Di Prancis atau Inggris gitu. Itu ada di Prancis gitu. Betul. Silakan lihat sendiri kalau mau. Saya juga pakai duit sendiri katanya. sejarah juga mencatat pada Mei 1619 ketika Belanda menghadirkan Keraton Jayakarta termasuk sebuah masjid di kawasan. Itu udah abad kemarian. Untuk mengetahui aspek kapan penyebaran Islam di Jakarta, menurut budayawan dan polisi Betawi Ridwan Saidi bisa dirunut dari berdirinya pesantren Kuro di Kerawang pada 1418. Tercatat. Atau Syekh Hasanuddin berasal dari Kamboja. Mula-mula sudah tentu. Tampak. Penyebarannya dari sini juga. Ya, tapi kalau Mualim Teko Ya, ini mah yang tercatat nih ya. Ah, ya itulah. Dan di sini ada Ridwan Saidinya juga tuh. Ya. Yang namanya orang bikin Itu dia mengkonter Ridwan Saidi berarti. Ridwan Saidi itu bicara di ILC itu tadi yang Mualim Teko itu Yang di namanya ILC. orang udah bikin pesantren berarti kan Udah gede, udah banyak. Nah iya. Saya bilang Gitu. ketika di abad ke-14 Islam itu di Indonesia sebenarnya itu sudah banyak Rame. karena ada kerajaan Demak abad ke-berapa? Gitu. Ya kan? Ada kerajaan apa lagi? Banyak kerajaan Islam, kerajaan Madangkara. Iya. Masa kerajaan Islam masa Kagak ada rakyatnya, umatnya? kagak ada umatnya nggak mungkin. Nggak mungkin. Umat dulu baru kerajaan. Sekarang ini dah sekarang. Karena kerajaan Majapahit Ini dulu nih tanya kagak ada. Majapahit ada koinnya berdasarkan kalimat sada. Iya. Berarti apa? Masyarakat sudah banyak umat Islam, bahkan kalau kita bicara mungkin ya di pemerintahan itu udah ada umat Islamnya atau petinggi-petingginya. Masa ada duit tapi kagak ada ininya, kagak ada Masyarakat. yang ada di sini. Nah itulah pasti artinya apa? Majapahit sendiri pun bukan kerajaan Hindu aja. Kalau dia tidak punya potensi yang kuat, gak bakalan ngeluarin duit pacar la ilaha illallah. Bisa rajanya Islam. Nah inilah pembelokan sejarah yang terjadi di Indonesia itu banyak. Apa kepentingannya Belanda? Mati tuh rokok dah. Ini punya Ale kan? Iya. Kali Songo orang didukung sama Ottoman, berani dia kuat. Macam-macam sama Ottoman dulu. Utsmaniyah. Kerajaan Samudra Pasai ada kaitannya dengan Ottoman. Pada waktu peperangan itu, kerajaan Samudra Pasai meminta bantuan pertolongan sama kerajaan Ottoman di perjalanan perang antara Ottoman dengan yang akhirnya nyari pertolongan. Iya, nggak nyampe. Ini gue cari ya. Kita pada dengerin. Dengerin. Abad ke-10 Mualim Teko. Tuh, 2, 3. Ada di sini ya? Ini. Nah, Di mana itu dilihat? daerahnya Jadi dia diketahui berdasarkan penelitian Raffles bahwa dua kitab tersebut diperkatakan Inggris berarti. dari Raffles Belanda dong. Ini Lokasinya di mana? Jakarta di belum kelar. terus.
Kalau ada pas saya bilang Nama Alvarez di daerah Alamat- Salemba. Nah, Matraman. Sebuah diketuai berjudul baca-bacaan doa-doa. Jadi Business Library. Inggris. Kampungnya mana? Matraman. Salemba. Ya Salemba, Matraman. Di sini abad 10 abad keberapa? Abad Ridwan ke-10 tahun Saidi, 900. Mualim Lekor. 900. Oh iya nih. Sekitar tahun 930-an. Oh. Tuh kan, beda 500 tahun. Pakai gula pasti gula batu. Gula batu. Bisa. Iya. Pusat Gula batu. Di mana jual ya? Astagfirullahaladzim, pasti di rumah lu ada. Ya udah nggak usah pakai Oh, Nggak usah, Kai. gula. Tawar aja tawar. Gak usah. Oh, ada langsung. Kalau udah begini udah ada. Langsung. Ada sebelah depan sebelah sana. Cie. Gila kan? Weh, Udah emang dari dulu ya. di Kapuk Muara. Kapuk. Enak aja pakai paseban. Kapuk kemana kapuk? Tepatnya di Kapuk Teko. Jadi Kapuk Muara Tadi dulu. yang Matraman? Sekarang. Kapuk mana ya? Buku. Bukan di Matraman. Itu bukunya ditemuin. Bukunya ditemuin. Tapi di sini nggak ada keterangannya dia punya murid terus ini nggak ada. Nama aslinya siapa, Dik? Cuman seketes. Nama aslinya siapa nama aslinya? Woi, nama aslinya. Syekh Maghribi juga kayaknya dah. Bukan. Siapa ya? Pokoknya Habaib. Ini baru nama penulisnya doang, lahir Abu Nasr. Ya, pokoknya udah tua ada Islam mah udah tua ada. Dah, lu orang terbitnya aja tahun Rasulullah tahun 575 lahirnya tambah 63 tahun 600 sekian. Gimana? Langsung kembali. Dan di saat itu Islam sudah merajalela. Sudah menguasai pasar dunia. Berarti dia di zaman kehalifaan. Enggak, Bukan zaman Nabi, dia bukan. bukan. Alif Abu Bakar Umar. Enggak. Iya. Enggak. Orang mereka bentar-bentar kok. Abu Bakar tahun berapa? 3 tahun. 3 tahun. 2 tahun. Terus Umar berapa? 2 tahun. Kagak ada yang lama, total enggak sampai 12 Berarti tahun. berapa? 200 tahunan ya? Iya. Dari zaman kenabian. Dia udah bawa pikir. Puluhan. Iya kan gua bilang syariah. Dia udah ngerti banget ya. Enggak udah bawa pikir. Iya syariah itu tentang hukum, fikih. Tengok dibalikan. Sedangkan Bisa Wali ngetek. Songo baru tahu. Baru tentang ketauhidan. Apaan Kan berarti duluan. Lu tuh kalau ngomong ketauhidan, fikih lu aduh. Yang dimaksud udah ketika tauhid agama ya udah mencakup segala fikih, segala Begini Bang Haji, kalau Wali Songo baru menyebarkan tentang agama Islam. La ilaha illallah adanya. menjadi ditinggal. Tentang ketauhidan. Disebarin lagi. Tapi kalau ini tentang syariat, tentang hukum-hukum, tentang segala macam. Islam yang enggak. benar begini gitu maksudnya. Itu maksudnya tentang ketauhidan sama tentang itu kan katanya. Lah emang itu tulisannya begitu di situ. Bukan. Ya, itu baca Bang. Wali Songo. Wali Songo yang gua maksud bukan Iya, Wali ini. Songo belum menyebarkan tentang itu baca di situ. Justru itu Makanya nih, yang gua maksud gini. Lu berapa Oke, bawa fikih. sekian dan terima Nah, kalau kasih. Wali Songo 1500